Ya, terima kasih Adi Mulya sudah bertanya kepada masyarakat. Boleh dikomentari Mas Agung bahwa ternyata ada dua versi dari masyarakat. Ngaruh. Kita nggak ngerti tuh ngomongin apa sih politisi bahkan juga calon. Tapi ada yang bilang enggak, tergantung visi dan misi. Ini bagaimana? Ya kalau dibedah dari hasil survei banyak yang kredibel seperti itu, dari tingkat pendidikan yang kuliah dengan SLTA di Jakarta itu hampir 70%. Artinya ini postur demografi yang cukup tinggi pemilih rasionalnya. Jadi mau nggak mau kandidat harus punya visi misi program yang jelas. Seperti kata Bang Habib maupun Bang Ciko, tim ses ini harus paham betul secara detail seluk-beluk program-program yang akan diusulkan maupun masalah-masalah yang ada di Jakarta. Karena kalau tidak akan menghadapi pemilih rasional. Walaupun pemilih non-rasionalnya juga ada seperti itu. Tapi ini kan akan menarik, kenapa? Karena kalau misalkan tidak disikapi dengan objektif, dengan maksimal oleh tim sesnya, ini bisa menjadi blunder baru, bahkan bisa menjadi beban. Padahal idealnya tim sesnya harus menjadi modal untuk memenangkan kandidat. Nah yang kedua yang saya perhatikan juga, yang paling penting sebenarnya bagaimana ya tim ses ataupun kandidat ini bisa melihat hal-hal baru, hal-hal yang inovatif, sehingga memang substansi yang diharapkan supaya pertarungan adu program, adu gagasan, adu visi misi itu terjadi. Dalam artian ya kalau misalkan Cak Lontong jadi ketua tim sesnya atau nanti ada Cak yang lain di kubu RK Suswono, kita akan melihat sesuatu yang menarik gitu. Ada yang baru nih. Apa? Ini pendekatan komedi, hiburan, entertain, mengemuka, tapi bisa menancapkan ya pesan-pesan marketing politik, push, pull maupun pas marketing seperti itu yang selama ini menjadi pakemnya political marketing berjalan di event-event elektoral seperti pilkada. Sehingga positioning tim ses kandidat semakin jelas, sehingga ketika mereka turun ke bawah itu benar-benar detail, menukik, benar-benar menyasar suara yang memang pengen diraih. Karena apa? Karena masing-masing kandidat ini punya tantangan elektoral. Di sisi Mas Pram, Mas Bang Rano itu bagaimana menaikkan elektabilitas. Di sisi RK bagaimana kemudian bisa melentingkan lagi elektabilitasnya, karena ya harapannya jangan 2 putaran seperti itu. Di pasangan independen juga begitu, ini lebih berat lagi tantangan elektoralnya karena popularitas mereka masih minim. Jadi masing-masing ini punya tugas yang beda, tapi tujuannya sama. Bagaimana mereka bisa memecahkan kebuntuan terhadap berbagai masalah yang ada di Jakarta seperti itu. Oke, sebenarnya dipilihnya tim ses ini menjadi tokoh-tokoh terkenal, apakah juga jangan-jangan karena paslonnya sendiri mungkin tidak seterkenal dari para tokoh-tokoh yang kemudian jadi ketua tim ses? Sebut saja Cak Lontong, siapa yang nggak kenal Cak Lontong? Bagaimana? Betul. Karena memang ada kebutuhan di Mas Pram sama Bang Rano ini kan baru dikenalkan, sehingga popularitasnya dan elektabilitasnya tidak setinggi RK Suswono sementara ini. Bukan berarti nanti tidak bisa berkembang seperti itu. Jadi ketika menunjuk Cak Lontong ataupun nama-nama tenar yang lain, saya kira memang pertimbangannya di sana. Kenapa? Mereka punya basis. Bang Putra Nababan, kemudian Bang Bang Prasetyo Adi sebagai ketua, Tinatun seterusnya. Jadi memang punya basis, punya masa yang jelas seperti itu untuk menaikkan elektabilitas itu. Nah tapi di sisi RK Suswono sudah punya, cuman bagaimana kemudian bisa meningkatkan itu. Nah akhirnya pemilihan tim ses ini menjadi penting. Ya kan ini belum diumumkan, jadi bisa menjadi pertimbangan bahwa ketika nanti dipilih di internal partai-partai, otomatis harus punya grassroots, misalkan seperti Bang Habib seperti itu, atau seperti siapa lagi yang memang benar-benar bisa meningkatkan kedalaman suara RK Suswono seperti itu. Oke, nah pemirsa sesaat lagi ini nanti ada pertanyaan yang pasti Anda tunggu-tunggu. Kita tahu mereka ini artis, punya jam terbang, punya job yang kemudian kalau ikut dalam kampanye sudah pasti tersita. Pertanyaannya, artis-artis ini, influencer ini ketika dilibatkan menjadi tim sukses, dibayar berapa ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sampai saya mungkin hitung-hitung kalkulator ya, kira berapa ya kalau ada budget artis mungkin sekali diundang show sekian, tapi kemudian dilibatkan kampanye hingga durasi waktu, ya udah pasti harus nutup ya, seharusnya seperti itu. Saya tanyakan kepada Mas Ciko, bukan bermaksud untuk menuduh, tapi mungkin masyarakat penasaran, ini artis yang dilibatkan dalam tim sukses dibayar nggak sih? Sama Caca, kalau kita seperti saya tadi sudah sebutkan, dan Caca juga tahu artis-artisnya Cak Lontong, dan juga Cornelia Agatha. Kalau Tinatun apalagi adalah kader anggota DPRD dari DKI Jakarta. Artinya sampai sejauh yang saya tahu, beliau-beliau itu memang mengajukan diri untuk terlibat aktif dalam mengusung dan mendukung perjuangan Mas Pram dan Bang Rano untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan saya rasa saya sampai hari ini juga belum pernah mendengar ada deal-dealan, ada semacam apa istilahnya kontrak terkait dengan apakah dibayar atau tidak. Dan saya
meyakini itu juga, bahwa memang kalau Cak Lontong ini kan sudah begitu lama ya bergaul dengan kami-kami di PDI Perjuangan, Partai Marhaen, partai yang dikenal dengan kata-kata gotong royong, yang selalu juga justru kader-kadernya bersumbangsi untuk bagaimana caranya untuk bisa memenangkan kontestasi politik dimanapun. Tapi rasa-rasanya perdebatan soal ini nggak pantas lah kita bicarakan. Ini kan seperti saya tiba-tiba ada di TV, saya tanya, Caca kamu digaji berapa di TV One untuk nanya-nanya saya seperti ini kan sih. Gitu ya. Cukup lah. Tapi yang namanya masyarakat kepo Mas, itu pertanyaan lumrah ya. Ya, tapi that's beside the point. Tapi kan kita juga harus menghargai mereka-mereka, siapapun itu yang berada di pihak kami atau nanti ada di pihaknya Bang Habib. Bahwa mereka tentunya bukan sekedar uang yang dicari, tetapi juga ada idealisme, ya kan, ada perjuangan-perjuangan, ada aspirasi yang mereka titipkan pada calon-calonnya, dan mereka juga seperti kita, masyarakat biasa, yang juga punya harapan-harapan, dan sebagai seniman tentunya banyak sekali yang mereka titipkan, artinya tentang kait undang-undang hak cipta dan lain-lain, itu juga yang menjadi saya rasa basis dari perjuangan para artis dan seniman yang bergabung di tim set manapun. Oke Mas Habib, seperti itu juga formatnya, kita nggak menawarkan bayaran, tapi yang mau sevisi dengan kita, mari gabung, seperti itu? Ya pastinya seperti itulah ya, cuma memang soal seniman ini kita juga menghargai profesi mereka. Jadi ketika terlibat sebagai tim ses, ikut menyampaikan visi misi, lalu ikut ke masyarakat, setahu saya tidak ada bayaran. Tapi misalnya kita mengadakan panggung, ya kan ya, acara resmi, lalu mengundang band, berapa band dan lain sebagainya. Tentu kan itu kerja profesional mereka, ya tergantung masing-masing. Ya, dibayar sebagai dia profesional juga begitu gitu. Dan kita kan sama lah kayak saya ini berlatar belakang advokat. Ya kan, ketika bertemu teman, oke, kita ngasih advice. Tapi kalau teman memerlukan jasa saya sebagai advokat, kan tentu menghargai profesional saya sebagai advokat, kurang lebih begitu. Mas Agung, salah tidak sih ketika artis diterlibatkan dalam tim sukses mendapatkan bayaran? Apakah memang harus, karena kekhawatiran itu harus free seperti itu? Ya sebenarnya nggak ada yang baru yang wajar lumrah saja seperti itu. Tapi kalau saya menyederhanakan biasanya ada 3 tipe. Kalau kayak saya profesional yang lain yang terlibat dalam kegiatan aktivitas politik, bayarannya prabayar biasanya. Udah dibayar di awal emang jelas kontraknya ada dan seterusnya. Tapi biasanya kalau yang di politik banyak kan yang pasca bayar. Ya, jadi bentuknya bisa posisi, bisa distribusi ekonomi, pengamanan hukum dan seterusnya. Tapi bisa juga keduanya hybrid. Hybrid, pra dan pasca. Itu bisa. Kartunya luar biasa itu ya. Jadi ya ada diskonnya, ada pendekatan-pendekatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan seperti itu.